teman-teman, semangat pagi. Berjumpa lagi di channel saya ADR TV. Oke, jadi ke dalam kesempatan kali ini kita mau berbagi tentang pentingnya apa itu P2H kepada unit ekskavator. Nah, kali ini kita P2H unit ekskavator ya teman-teman. Jadi apa itu P2H? P2H itu adalah pemeriksaan dan perawatan harian. Jadi tujuan dari P2H ini adalah untuk mengecek kelayakan unit. Untuk mengecek kelayakan unit, apakah unit itu layak untuk kita operasikan. Jadi langsung saja, kali ini P2H ini kita menggunakan ekskavator Komatsu ya, BC 500 strip 10. Oke, langsung saja kita turun dan kita lakukan P2H unit ekskavator. Teman-teman, ini di depan kita ini sudah ada Exa ini ya. Kita P2H pakai Exa BC 500 Komatsu strip 10 ya. Kita coba pakai ini dulu. Jadi untuk untuk P2 awal itu kita cek dulu semuanya, bagian-bagian bucketnya seperti ini. Yang kita cek di bagian bucket ini keretakan, Pak. Mana tahu ada keretakan di area bucket sini, atau kita cek juga kuku bucketnya apakah lengkap apa enggak. Nah, lengkap ya masih ya. Pokoknya semua kita cek bagian sini. Bagian arem, mana tahu ada yang rembes-rembes, bocor, semuanya kita cek sambil kita kelilingi juga alatnya. Nah, seperti ini. Bagian-bagian undercarriage, bagian sprocketnya kita cek juga. Bagian roller semuanya, aman semua ya masih. Jadi sembari keliling kita sembari mengecek juga. Nah, jadi di PC 500 di bagian kap samping sebelah kiri ini ada pompa di sini. Kita buka ya. Nah, ini ada pompa. Nah, di pompa ini kita cek, yang kita cek di sini ada oli hidrolik gitu ya. Nah, ini. Nah, di situ ada oli hidrolik. Kita cek, Pak, untuk ininya levelnya. Dia ada dua garis kalau di situ, garis bawah dan garis atas. Kalau dia di garis bawah itu perlu ditambah ya, boleh dioperasikan tapi perlu ditambah. Tapi kalau sudah di bawah garis bawah itu jangan dioperasikan dulu, tunggu ditambah, kita info mekanik dulu begitu. Sambil dicek juga mana tuh ada kebocoran di area sini. Nah, ini masih aman ya, ini masih aman karena ini masih baru alat ini. Cuman walaupun baru kita harus tetap cek. Oke, sembari itu kita keliling lagi. Kita cek bagian-bagian counterweight. Aman semua. Ini perlu kita cek juga ya, apalagi alat baru ini kan, siapa tahu ya sip sebelahnya yang bawa tuh entah habis numbur atau apa, kita cek juga di sini. Nah, malah tahu numbur lecet kan, kita lapor juga kemarin supaya kita tidak disalahkan. Oke, kita keliling lagi. Kita cek bagian undercarriage yang sebelah sini juga ya, idlernya semuanya. Mana tahu ada yang kerusakan, aman semua masih. Nah, kalau sudah kita naik ke atas, kita naik dulu ya. Oke, kita sudah naik, kita di bagian kap sebelah kanan. Kunci nggak ini ya? Oh, dikunci ternyata, dikunci ya, dikunci. Jadi di bagian sini ini ada komponen pendingin ya, kayak kompresor, kondensor AC, terus ada radiator di bagian sini, ada wiper juga di sini. Karena ini dikunci, kita lewatin dulu, kita naik ke area engine. Oh ya, sebelum naik kita cek juga ya di bagian aki. Nah, di sini ada bagian aki, kita cek dulu. Nah, di bagian aki ini kita cek. Ini tipenya aki kering ya. Nah, gimana ngeceknya? Kita di area sini ada kayak bentuk ini ya, lambang dia. Kalau bagus hijau, kalau yang perlu penambahan warnanya biru, lalu kalau yang udah rusak warnanya putih. Ini kita lihat dulu ya. Nah, itu itu ya, kita bisa teman-teman lihat. Yang ini ada tanda warna hijau, berarti tandanya aki ini bagus. Satu-satunya juga ada, nah ini
warna hijau, berarti akinya masih bagus. Oke, itu saja. Lalu untuk pengecekan aki kita naik ke area engine. Teman, kita sudah berada di area engine ya. Area engine. Nah, kita buka dulu, kita area apa? Kap engine-nya. Nah, ini dia. Ini area engine. Nah, untuk di area engine ini yang perlu kita cek adalah olinya ya, oli engine. Nah, ini stick oli engine-nya. Kita tarik dulu. Nah, ini oli engine-nya ya. Pastikan oli engine ini berada di titik yang ada huruf H-nya itu ya, high gitu ya. Kalau dia di posisi itu berarti alat itu siap dioperasikan. Kalau di bawah H itu boleh dioperasikan, cuman harus tetap ditambah juga, kecuali sudah di level huruf L itu. Nah, itu tandanya low, itu jangan dioperasikan. Kita tunggu mekanik untuk menambahkannya. Nah, itu ya teman-teman. Kita masukkan lagi sticknya. Nah, untuk order seputaran engine mungkin itu aja yang dicek teman-teman ya. Kita tutup lagi kapnya. Teman, ini untuk yang di area engine ini ada yang perlu kita cek juga, yaitu area motor swing ya teman-teman. Di area motor swing ini ada stick oli. Nah, ini yang berwarna merah. Nah, ini yang perlu kita cek di area motor swing. Oke, kita cek dulu ya. Nah, di sini sama ada garis 2 ya. Ada garis 2 teman-teman di situ. Dia kalau kalau di garis 2 itu baru boleh dioperasikan. Kalau garis 2 itu garis low wall, itu harus ditambah ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu mekanik untuk penambahan. Nah, untuk di area ini saja yang perlu dicek. Dan tidak lupa juga cek-cek, siapa tahu ada kebocoran di area sini. Jadi sembari ngecek oli ini, sembari kita cek juga ya teman-teman di area sekitar ini, apakah ada yang bocor atau tidak. Kalau sudah kiranya aman, baru kita siap untuk bekerja. Tadi ya teman-teman semuanya, kita sudah melakukan P2H di unit ekskavator. Jadi unit ini tadi sudah kita cek semuanya, sudah layak, sudah oli engine-nya, oli hidrolik sudah aman semua, berarti alat ini sudah layak kita operasikan. Jadi penting sekali ya P2H itu teman-teman, apalagi kita bekerja di pertambangan, itu sangat penting sekali. Bahkan di pertambangan itu P2H itu masuk dalam kategori tes praktek. Jadi kalau kita tidak lulus di P2H ini, bisa jadi kita tidak diterima di kerja di pertambangan ini ya teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, yang bagi pemula atau yang bagi senior. Mohon sarannya di kolom komentar. Terima kasih ya teman-teman, semangat pagi.